Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang sudah kami buat dengan judul Standar Operasional Prosedur. Dan ada beberapa teman kami dari kelompok 1, diantaranya Arif Saifuddin, Arifa Lutfi Khairullah, Arif Syarifah Rizka Agustin, Arya Saputra Priyanto, Afiliani Azizah, Ayu Astuti, dan Asmi Kamila Alwi. Langsung saja ke pengertian dari standar operasional prosedur. Maksud dari standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Dan ini menurut Laksmi. Menurut Cipto Atmoko, standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan meneruskan penjelasan dari Arif Rahman Hakim, yaitu tujuan SOP. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Adapun tujuan standar operasional prosedur atau SOP menurut Indah Puji adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kinerja bila terjadi suatu kesalahan. Yang kedelapan, sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Saya Arifa Lutfi akan melanjutkan penjelasan, yakni menjelaskan tentang fungsi SOP. Fungsi SOP terdiri dari beberapa fungsi, yang mana ada 4 fungsi di sini, di mana dijelaskan yang pertama sebagai dasar hukum bila terjadi kesalahan dan sebagai dokumen sejarah bila telah terjadi revisi SOP yang baru. Dan yang kedua, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim dalam kerja. Dan yang ketiga, yakni mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Dan yang keempat, yakni mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Manfaat SOP. Manfaat SOP diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga,
meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Dan yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Manfaat SOP yang kelima ialah menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pembedaan pelayanan. Dan yang 9, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Prinsip-prinsip SOP. 1. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan. 2. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dan seluruh jajaran organisasi dari level yang paling rendah dan tertinggi. 3. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. 4. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam menjaga tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. 5. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan. 6. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu Astuti mengenai cara membuat SOP. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk tim penyusun SOP. Tim penyusun ini harus terdiri dari orang-orang yang ahli dan paham tentang perusahaan. Tim ini biasanya terdiri dari anggota HRD, bisa juga melibatkan konsultan HR. Selanjutnya, pelajari proses bisnis dan kumpulkan data. Tim wajib mempelajari proses bisnis yang berlangsung di dalam perusahaan mulai dari awal hingga akhir. Proses yang dimaksud mencakup masalah teknis, produk yang dihasilkan, jumlah daya yang diperlukan, serta siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian, lakukan review dan evaluasi. Seluruh data yang dikumpulkan sebaiknya divisualisasikan lewat flowchart agar lebih mudah dipahami. Dari flowchart tersebut nantinya akan diketahui tentang detail prosedur kerja, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab. Lalu, melakukan simulasi. Simulasi juga berguna untuk mencari celah kekurangan pada SOP. Apabila ada yang tidak sesuai atau menimbulkan dampak negatif, maka tim penyusun harus melakukan perbaikan terhadap SOP. Yang terakhir yaitu penetapan SOP. Setelah pembuatannya selesai dan tidak menimbulkan masalah ketika diterapkan dalam simulasi, maka rancangan SOP bisa ditetapkan secara resmi. Penetapan ini tentunya melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti pemimpin perusahaan. Selanjutnya, contoh-contoh SOP. Yang pertama, contoh SOP sederhana kasir minimarket, yaitu melayani konsumen dengan senyum, ramah, cepat, dan akurat. Bertanya pada konsumen apakah hendak menambah barang belanjaan. Tawarkan produk-produk promo kepada konsumen. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada konsumen. Yang kedua, contoh SOP karyawan perusahaan secara umum. Pakaian dan penampilan. ID karyawan disematkan di bagian saku depan. Waktu kerja selama 8 jam, mulai dari pukul 8 sampai jam 4.
Waktu istirahat pada pukul 12 sampai 1 siang. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.